Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta berbagai nikmat yang lainnya. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah pada jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, khususnya bagi orang yang beriman, tentu ada satu hal yang paling penting. Semua hal, semua urusan mungkin penting, tetapi ada satu yang mesti kita prioritaskan. Apakah itu? Untuk menjawabnya, mari kita coba terjemahkan surat yang setiap hari kita baca. Minimal surat itu kita baca dan kita ulang setiap hari semalam sebanyak 17 kali. Apakah surat itu? Yaitu surat Al-Fatihah. Di mana dalam surat Al-Fatihah itu semuanya mengandung pujian kepada Allah. Semuanya memuji kepada Allah, kecuali satu, yaitu satu permintaan kepada Allah. Apakah permintaan itu? Mari kita telaah satu ayat per ayat. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ayat ini berisi pujian kepada Allah. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Juga ayat tersebut berisi pujian kepada Allah. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, juga berisi pujian kepada Allah. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hanya Allah yang bisa merajainya. Hal itu juga termasuk pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Allah lah zat yang kita tergantung padanya. Ayat tersebut juga berisi pujian kepada Allah. Lalu ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Inilah satu ayat permintaan, yaitu artinya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bimbinglah kami dalam hidayahmu yang lurus. Yaitu apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan yang engkau anugerahkan nikmat kepada orang-orang yang terdahulu, bukan orang-orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Jadi satu permintaan yang setiap hari kita ulang-ulang memohon kepada Allah adalah berisi tentang permintaan kita kepada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu? Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu
yashrah sadruhu lil Islam, dan seterusnya, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam atau menjalankan agama Islam. Sehingga ciri yang pertama ini adalah orang yang diberikan rasa mudah dalam menjalankan Islam, dilapangkan dadanya, dimudahkan. Contohnya, mau sholat tepat waktu terasa mudah, mau berinfak terasa mudah, mau puasa Ramadan terasa mudah, mau sholat tahajud terasa mudah. Dan semuanya itu adalah karunia Allah. Hidayah itu, rasa mudah itu sebagai salah satu ciri saja, dan semuanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ahli ibadah, orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, semata-mata Allah yang memberikan, dan sangat mudah Allah membolak-balikan hati seseorang. Bisa saja orang itu disesatkan oleh Allah atau diberikan hidayah. Makanya nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman Islam yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Ada 7 ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Insya Allah baru 1 yang kita pelajari. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.